bisa menghapus dosa. Kita sepakat ya Pak Ampi ya. Pindah ke topik yang lain ya, biar nggak macet ya. Iya, silakan Pak, silakan. Siap. Iya, Silakan, Kak. Silakan. mantap. Jujur ini saya suka dengan Kristen jujur. Lanjut Mbak Natali. Iya, lanjut. Kalau gitu Pak Ampi, gimana Pak Ampi? Berarti di dalam Kristen itu untuk menghapus dosa itu sebenarnya nggak harus repot-repot Tuhannya yang mati ya, karena tadi ya saya 6 ya 6 sampai 7 ternyata nyium batu juga udah bisa ngapus dosa. Ngapain Tuhan harus repot-repot turun? Apa gunanya Ibu, Tuhan repot-repot turun? Ibu, kenapa tadi kan saya sudah bilang itu ya dan amin. Silakan. Kalau saya Iya, menjelaskan terus juga, kalau pertanyaan saya kedua tidak apa sabar. repot-repotnya? Kenapa Tuhan harus repot-repot turun? Ibu sabar dulu. Saya kalau kasih data, pasti ibu tidak percaya. Saya kalau berasumsi, pasti ibu tidak percaya karena saya tidak kasih data. Jadi saya bilang ada yang tertulis di dalam Alkitab itu ya dan amin. Karena laptopku ada Ya, mati. Lampu ada intinya begini Pak Ampi. Jadi jangan Intinya, jangan berasumsi lagi ke sana karena kalau ke sana kita akan bicara Aduh, panjang. siap. Intinya Pak Ampi, Pak udah pertanyaan kedua loh. di Yesaya 6 nomor 6 itu batu bara itu bisa menghapus dosa. Intinya kan ke situ aja. Bukan cuma itu aja, ya. Daging sapi, ya, dan juga tai sapi juga bisa menghapus dosa di dalam perjanjian lama. Iya, makanya tadi saya bilang saya bisa jelaskan itu, tapi kalau saya tidak menampilkan data, pasti Anda Iya. tidak percaya. Ya udah. Karena itu kan kurban Iya, ya udah. yang perjanjian lama itu tergenapi Iya, di dalam terus- Yesus, tapi saya tidak Iya, bisa kasih data, pasti iya. Anda tidak percaya. Gini. Jadi itu Oke, sudah oke. selesai. Tadi saya bilang ada yang tertulis Iya, di sudah dalam Alkitab selesai. itu ya dan amin. Iya. Saya sekarang nggak nanya perjanjian lama, saya nanya perjanjian baru. Untuk apa di dalam perjanjian baru repot-repot Tuhan itu harus datang ke dunia bahkan dibunuh oleh ciptaannya untuk menghapus dosa kalian? Untuk apa? Untuk apa Bapak? Itu pertanyaannya. Karena korban yang sempurna itu ada di Yesus, bukan di itu batu, bukan di di daging-daging itu, bukan di binatang-binatang itu. Korban yang sempurna itu harus ditebus oleh manusia juga. Begitu. Tapi saya Itu tidak bisa datanya kasih juga nggak ada data. tapi. Kalau saya kasih datanya juga data, nggak saya bisa bisa. kasih. Saya tadi bilang laptopku mati, Bu. Kalau saya laptop hidup, saya berdebat dengan Anda. Begitu. Saya tadi sudah jujur bahwa berarti di sini apa yang tertulis di dalam Alkitab itu ya dan amin. Tapi kalau saya mau menjelaskannya, pasti ibu pasti bilang tidak ada datanya karena saya tidak bisa menunjukkan data karena laptopku mati begitu. Jadi saya tadi bilang apa yang tertulis di dalam Alkitab itu ya dan amin. Oh gitu ya, tapi Bapak memang yakin ya Yesus itu mati, disalib, bangkit gitu, yakin ya? Saya yakin. Oh gitu, sebentar. Kok bisa yakin ya? Kalau saya mendapat kabar ternyata dia nggak disalib, nggak mati, nggak bangkit gimana? Nah itu kau punya ayat-ayat dalam Al-Quran lagi. Oh sebentar, ini bukan di Al-Quran yang saya maksud. Kalau di Al-Quran sih kamu nggak percaya pastilah. Sebentar, ini aku bukain datanya. Bentar ya guys. Oh sebentar, data. Bentar ya. 1 Korintus 15 ayat 15 itu. Udah Kalau aku lagi ngomong sama bukain, Pak bukan nyari. Ampi, kalau ngomong sama Pak Ampi ini enak, orangnya jujur beliau nih, baik hati, tidak sombong dan suka menabung pula. Karena saya Oh, gitu ya? menunjukkan kasih Yesus, silakan. Apa itu? Oh gitu. Ini ya. Kisah Para Rasul 25:19. Ini, tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal agama-agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Ini Al-Quran kah? Oh bukan. Apa ini Pak Ampi? Pak Ampi ini apa? Apa ini Pak Ampi? Pak Ampi?
Pak Ampi, Ya. apa ini? Ini apa? Ini yang saya pegang ini buku apa? Punya Kristen atau punya Islam? Punya Kristen. Lembaga Alkitab Indonesia. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul. Kisah Rasul ya. Kisah Para Rasul 25:19. Mana 19? Nih. Tetapi ini Pak Ampi lihat nih. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup, Pak. Hidup, Pak. Nih, Pak. Nih, Pak. Kisah Para Rasul 25:19. Oke, berarti kalau di sini Kisah Para Rasul 25:19 sama ya Pak ya. Ini bukan Al-Qur'an ya Pak. Jangan nuduh-nuduh ini Al-Qur'an dong. Al-Qur'an nggak ada Paulus di dalamnya. Bapak nih, terima kasih. Menyebut Yesus tidak disalibkan. Itu Iya, ini tapi tertulis. Paulus. Ini Paulus. Semua. Selamat pagi Pak Feros. Pagi, aduh si Feros lagi, Feros Tertulis lagi. apa di situ? Tanya itu mereka itu Bosen. siapa? Bang Dewa, Tulisannya di assalamualaikum situ. Bang Dewa. Feros diam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sambil beres-beres ini, ada manusia tanpa kuping juga di sini ya. Lanjut. Iya. Oh, mesti gitu Bang. Feros diam, Bang Dewa itu Feros kenapa sama diam, saya kok Feros gitu diam. ya? Feros diam Jangan kau gitu Feros. lah, Bang. Masa toh gimana ini? Aduh, Dibaca dulu itu yang ditandai biru itu. Bahwa apa itu? Bahwa dibaca Iya. Kak. Natali dibaca itu. ayo bahwa ia hidup, bahwa Stop, ia stop. hidup ya. Stop. Boleh aku tanya? Stop, diam dulu Ferhos gantian. Diam, Ferhos. Aduh. Pertanyaannya gini, itu yang hidup apanya, Kak? Oh, Yesusnya dong, Yesusnya. Oh, Ini pikiranku kan orang-orang kemana-mana bilang ini. Yesus mati. Apa Iya. apanya ini? Apanya ini? Pikiranku Ini kan katanya kan Yesus kemana-mana. mati. Iya, itu kan Bang Bobo bahwa ini. ia hidup. Aku tanya yang hidup itu apanya? Hancur Pak Bobo, Pak. Terlalu banyak makan Yang ketupat. hidup ya Yesusnya lah. Ini gimana sih aku bingung deh. Yang hidup Yesus ya kan? Nih, ini Paulus nih katakan dengan pasti bahwa ia hidup ya kan? Iya enggak? Orang-orang ngirain dia mati enggak ya kan? Orang-orang bilang dia mati. Orang-orang bilang Yesus sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup, Yesus hidup gitu ya kan? Oke. Oke. Terus 1 Korintus 15:15. Kenapa Pak Ampi? Aduh. Kenapa Pak Ampi? Halo, Pak Ampi? mereka di situ Iya, halo. siapa mereka? Mereka orang-orang di sana Iya, orang-orang di pada hadapan waktu itu. Agripa dan Bernike. Ini nih. Paulus di hadapan Agripa dan Bernike. Nah, Yesus itu oke ya. Yesus itu disalib Astagfirullahaladzim. jelas, ada yang menyalibkannya pada waktu Iya. itu. Iya, Itu Iya, Pak. jelas. Tapi saya juga Ibu jangan tapi bantai. dengar dulu, Pak. Dan, Tapi saya dan loh, ayat saya Al-Quran juga, ayat Al-Quran juga mengonfirmasi. Pak Ampi gini loh Pak, di sini saya nggak mau berantem sama Paulus ya Pak ya. Paulus itu orang yang walaupun saya tidak mengimani dia sebagai rasul saya, tapi saya sangat menghargai dia Pak. Sebagai orang yang dihormati dalam kekristenan, Paulus ini diimani sebagai rasul dalam orang kekristenan. Bahkan dia menulis sebagian besar dari isi-isi Bible. Apa yang dia katakan, saya harus hargai. Saya nggak berani berantem dengan Paulus gitu loh Pak ya. Nah jadi di sini dengan pengakuan Paulus bahwa Paulus mengatakan dengan pasti bahwa Yesus itu hidup. Orang-orang berkata Yesus mati, sedangkan Paulus mengatakan Yesus itu hidup. Saya hargai itu pengakuan Paulus. Nah dan terlebih lagi Pak, di dalam 1 Korintus 15:15 apa yang Paulus katakan? Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Theos ya, originalnya kan Theos, terhadap Tuhan. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Tuhan. Karena tentang dia, kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Padahal, ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, ini aduh,
ternyata Paulus itu ternyata berdusta karena dia ngomong Allah telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya, Pak. 1 Korintus 15:15, Pak. Gimana, Pak? Gimana dia bisa bangkit? Sedangkan tadi Paulus aja katakan dengan pasti bahwa ya hidup, mati aja belum, gimana bisa dia bangkit, ya kan? Wajar ternyata Paulus mengakui kedustaannya itu. Itu artinya Paulus itu muslim. Silakan, Pak. Dia Paulus itu muslim ternyata kata masalah. Oh, ternyata Paulus muslim katanya. Oh, masa gitu? Jadi nabi ke-25 yang sebenarnya itu Paulus, ke-26 baru Muhammad. Ngaco. Nggak ada ya. Oh, ngaco. Allah tidak mengutus nabi pagan. Paham? Dasar nih Muslim orang. ternyata Paulus. Paulus itu ngaku dusta. Ya. Terus gimana dong ini? Itu jelas itu Yesus mati dan disalibkan karena itu semuanya tercatat dalam sejarah maupun Alkitab. Jadi tidak bisa dibantahkan. Oh, berarti Paulus salah ya? Itu Anda yang menafsir salah. Waduh. Bertanya Mbak Natali bukan menafsir, bertanya Sebentar. Paulus salah ya. Kok bisa dibilang menafsir? Padahal saya ini bertanya karena Anda bilang Yesus itu hidup gitu. Yesus itu mati, dia mati disalib, Yesus dia bangkit. Kata disalib kamu begitu pada kan? waktu Oke. zaman Kata kamu kan begitu. Tapi kata Paulus di tapi kata Paulus, Yesus itu nggak mati, tapi dengan pasti dia katakan Yesus itu hidup. Dan Paulus pun dengan pengakuan yang sangat mencengangkan, ya, ini saya tercengang dan melotot melihat pengakuan Paulus. Paulus itu mengaku ternyata dia itu berdusta terhadap Tuhan. Karena apa dia berdusta? Dia ternyata berdusta karena dia telah mengatakan bahwa Tuhan itu membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Ya iya mesti tadi aja dia bilang masih hidup, gimana bisa mati kalau dibangkitkan, ya kan? Gimana bisa dibangkitkan kalau dia nggak mati? Maksudnya gitu. Ya, gimana? Ada dua kemungkinan itu. Kalau Yesus itu dicatat fisiknya dengan atau jelas di jasadnya dalam- itu tidak mati, di dalam terus kemudian ada ayat yang menjelaskan bahwasannya dia itu dibangkitkan. Yohanes sudah mencatat secara jelas di situ Jelasnya apa? bahwa Yesus mati disalib dan Oh, bangkit. berarti Matius, Markus, Lukas, Yohanes menyatakan Yesus mati ya? Mati disalib dan mati dan dibangkitkan. Dan bangkit. Walaupun Paulus itu mengatakan dengan pasti bahwa ia hidup, dan Paulus pun mengatakan dia telah berdusta, padahal Yesus itu tidak dibangkitkan. Ini yang benar yang mana berarti? Yang benar Paulus atau Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Matius, Markus, Lukas, Yohanes mencatat secara jelas. Iya, yang benar berarti siapa? Ya menurut Anda siapa yang benar? Loh, kok menurut saya ini nanya sama Bapak yang punya kitab. Saya tanya gitu loh. Sampai Saya nanti. tanya ke Sekarang kembali Bapak. ke Ibu, mana yang benar menurut Ibu? Itu sudah, Loh, silakan. menurut saya kebenaran hanya di dalam Al-Quran. Kalau menurut saya, nah ini kan kitab Kalau Anda. Al-Quran itu tidak jelas karena dia tidak tahu di tempat mana Ya di saat- terserah kamu. Kalau kamu bilang tidak jelas itu wajar karena kamu tidak mengimani Al-Quran. Nah yang saya tanya ini Bible kamu. Dari Iya. Kejadian sampai Wahyu itu adalah kitab suci kamu. Yang saya tanya, kalau kamu bilang di Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu mencatat Yesus itu mati dan bangkit, sedangkan Paulus di dalam Kisah Para Rasul dan Korintus, Paulus mengatakan Yesus itu tidak dibangkitkan dan Yesus itu masih hidup. Coba baca Yesus itu perikopnya hidup. dulu, Ibu. Nah, Ibu, terus Ibu yang baca benar yang perikopnya mana? dulu. Ibu baca perikopnya dulu. Perikopnya apa? Ini perikopnya kebangkitan Yang kita benar dan itu, satu lagi perikopnya Yesus Paulus di mati, hadapan lalu Agripa dan bangkit. Bernike. Veros kau diam kau, Loh, lah, Veros, aku Veros kapan kau di, aduh. ngomongnya dari tadi diam Aku nggak mau aja. ngomong sama kamu, bosen kamu dari dulu itu aja kamu bosen ngomong sama kamu. Laptopku mati Ayo, jadi Pak Amri. silakan Ibu silakan sudah. Silakan apa? Terus yang benar yang mana? Matius, Markus, Lukas, Yohanes atau Korintus dan Kisah Para Rasul? Di mana Yang benar Paulus Matius. mengatakan dengan Tertulis pasti. dalam Alkitab itu ya dan amin. Saya Iya, bisa jawab. aduh. Yang benar bentar. Coba Bang Masaha, Bang Masaha, yang benar yang mana Bang Masaha? Yang benar Matius, Markus, Lukas dong, yang benar itu. Kalau berarti Paulus Ya Paulus, ya berarti aku nggak percaya sama Paulus tuh. Berarti Paulus kan imannya sama dengan umat Islam.
Tapi itu Nggak dengan bahaya, tapi itu tai Mas kira. nggak percaya itu Kristen loh masa itu. Waduh, Iya, jadi nggak bahaya tadi. Paulus ini kan imannya sama dengan umat Islam. Berarti Paulus ini Muslim. Jelas itu. Waduh, nggak bahaya tadi kira. Oh, berarti Bang Masaha ini menyatakan Paulus ini berarti nggak bener ya? Ini saya nanya ya, saya nggak menyimpulkan ya, saya nanya. Iya gitu ya Bang Masaha ya? Begini, di perjanjian baru kan ada dalilnya. Iya apa ada- enggak? Iya apa enggak? Coba suaranya yang tegas. Iya apa enggak? Iya kan, Mbak? Apa? Kenapa gimana? Suaranya yang tegas, suaranya yang tegas. Iya apa enggak? Iya gimana? Apa pertanyaannya tadi? Paul. Berarti Paulus ini benar apa enggak menyatakan Yesus itu hidup dan tidak dibangkitkan itu Paulus? Nggak benar itu, nggak benar. Masa dibilang Yesus tidak mati itu nggak benar. Oh, berarti yang salah siapa? Yang salah Paulus lah. Salah. Paulus katanya. Ternyata begitu. Bukan saya loh ya. Saya dari awal sudah disclaimer. Saya tidak berani berantem dengan Paulus ya kan? Saya tidak mungkin melawan apa yang Paulus katakan di dalam Bible-nya. Ya kan? Bukan saya loh ya. Saya memuliakan Paulus loh. Saya juga memuliakan dia loh walaupun saya tidak mengimani dia. Oh, jadi begitu ya, Bang Masaha ya? Iya, Paulus Muslim itu, imannya iman Muslim itu jelas. Mulai. Janganlah. Bentar, Mbak Natali, kita Muslim. kasih tanggapan kepada Pak Ampi. Coba gimana tanggapan Pak Ampi kata Mas Saha ini sesama Kristen kan ya ini ya Mas Saha sama Pak Ampi bilang Baik. Paulus nggak benar. Gimana Pak Ampi? Gimana tanggapan Anda? Baik, saya tidak akan menyalahkan pikiran orang tentang Alkitab karena Alkitab itu harus dibaca dengan penuh. Jadi saya tidak bisa bilang abang yang tadi bilang Paulus salah, saya tidak bisa bilang dia salah juga karena hari ini saya tidak bisa menunjukkan data. Saya minta maaf. Pelan, memang konten ini tidak punya pendirian memang Pak Ampi kalau Gentle gitu. dia, gak gentle dia. Gak gentle Bukan saya dia. tidak punya pendirian. Karena tadi dari awal saya sudah bilang apa yang tercatat dalam Alkitab itu semua itu ya dan amin. Bang Masaha. Kalau semuanya ya dan amin, tapi tadi Bang Masaha nih secara kejujuran aja ya, secara kejujuran ini ngaku nggak sih antara Paulus dan Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu dia berbeda sendiri apa sama sebenarnya mereka? Ya, ini kelihatan banget, berbeda banget ini loh. Berbeda loh. Berbeda loh. Ini Kristen loh ya, Bang Masaha ini Kristen loh Pak Ampi. Ya silakan berbeda apa silakan. Aduh, kayaknya Pak Ampi kurang baca Bible kayaknya Pak Ampi nih. Saya bukan kurang baca Bible, saya tidak bisa kasih data. Jadi kalau saya berasumsi pasti kamu tidak percaya, begitu. Enggak, datanya kan udah ada di depan mata ini loh. Iya, data untuk menyangka ini, apa itu untuk memverifikasi Untuk melawan ini Paulus. tidak bisa saya tampilkan nanti ketika saya bicara. Jadi makanya saya bilang kalau Data- saya ntar data berasumsi untuk apa? liar sendiri pasti kamu tidak percaya. Karena Iya, kamu maksudnya tuh nih Bapak tidak pengen cari percaya data bahwa- apa? Data untuk melawan Paulus atau data untuk gimana? Untuk gimana memverifikasi gitu? ini, ayat ini. Karena di dalam Al-Quran itu disuruh membunuh, tapi ada ayat lain juga yang tidak menyuruh membunuh. Begitu. Mulai. Bagaimana mulai? Kamu kalau bilang di Al-Quran ada ayat yang untuk membunuh dan tidak membunuh bisa ini tampilin nggak? Akan kita bahas di sini. Makanya tadi saya bilang saya tidak bisa kasih data karena Oh nggak bisa juga. kalau saya Oh nggak kasih data bisa. pasti kau tidak percaya. Tadi saya sudah awal saya bicara seperti itu, tapi kau tidak mau dengar. Kau memang Gini ya. Peros, motong aja Peros. Apa sih Peros nih? Diam dulu Peros. Sabar, Wah, aku dari tadi diem nggak Peros diam. ngomong. Peros diam dari tadi. Aku ngomong. bagaimana kalau saya tanya Apa? kok tidak bisa jawab dalam Al-Quran juga bagaimana? Bisa Pasti tanya kok- aja di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Al-Qur'an itu enak karena apa? Apa yang ditanyakan di dalam Al-Qur'an loh ya. Kamu kok nanya Al-Qur'an, pasti jawabannya Begitu juga di cari, dalam Al-Qur'an. cari di dalam Al-Quran itu apa Nabi Muhammad Ya, di mana? itu bersunat. Coba cari. Yang kamu mau tanya mana? Apa Nabi Muhammad tuh bersunat? Nabi Ya, coba. Muhammad disunat. Diam. Ini saya jawab. Nabi Muhammad disunat itu sebelum dia diangkat menjadi nabi. Sedangkan Al-Qur'an Mana turun datanya? itu Tidak baru ada Nabi dalam Muhammad. Al-Quran. Ini sekarang kau juga berasumsi liar. Kok asumsi liar gimana sih? Kamu tahu nggak Di sih? dalam Nggak Al-Quran mungkin lah ya. coba. Nabi Coba Muhammad dalam itu Al-Quran, diangkat dalam menjadi nabi itu Al-Quran. usia 40 tahun. Di mana datanya di dalam Al-Quran saya minta.
Lah 40 tahun Loh, apa lagi? kamu pikir tua-tua gitu baru disunat gitu. Nabi Muhammad itu keturunan Ibrahim. Nabi Muhammad itu tidak disunat. Coba kau cari di dalam Alkitab. Di mana dalam kamu bilang kitab Nabi Muhammad Taurat. tidak disunat? Di mana datanya Nabi Muhammad tidak disunat? Di mana datanya Nabi Muhammad tidak disunat? Tidak disunat karena Di tidak mana? tercatat dalam Al-Quran. Oh, kalau berarti Nabi Tuhanmu Muhammad tidak pernah disunat. cebok saat dia berak, ya? Tuhanmu tidak pernah cebok saat dia berak. Karena di dalam Biblemu Tuhanmu makan, tapi nggak pernah diceritakan dia berak, dia Tapi cebok, itu nggak pernah. disuruh oleh Muhammad Paham. untuk bersunat, disuruh untuk oleh Muhammad untuk Berarti bersunat. Apa yang Yesus dilakukan di mana Muhammad di dalam itu Bible harus banyak dijual. sekali data di dalam Bible, banyak sekali data dalam Bible Tuhanmu itu makan, kelaparan, kekenyangan, ya kan? Tapi nggak ada satu data pun menjelaskan dia cebok saat berak. Tuhanmu nggak pernah cebok. Apa dia sakit perut nggak pernah berak selama 33 tahun? Itu tidak ada Iya. di dalam ajaran kami bahwa Yesus Hah? itu. Hah? Kan kamu bilang harus tertulis di dalam Tapi di dalam Biblemu. Al-Quran itu dicatat bahwa harus bersunat. Kan nggak ada Berarti datanya, itu kan nggak ada dari datanya. Muhammad. Saya ikut pola pikir Itu kalian ya, dari coten-coten di sini ya. Muhammad. Mana Saya ikut pola pikir ayatnya? kalian, Kalau coten-coten. Muhammad itu bersunat. Di saat standar kalian semua harus tertulis di dalam kitab suci. Oke, tadi saya sudah bilang, tunjukkan di dalam kitab sucimu bahwa Yesus itu pernah cebok saat berak. Karena Ibu, kalau orang itu makan tidak pasti diajarkan berak. di dalam Cebok nggak? Al-Quran, Cebok makanya nggak? tidak dicatat. Tapi Nggak ada. kalau yang Muhammad Nggak ada. perintahkan Berarti nggak pernah bersunat, cebok. itu Oh, berarti kalian diajarkan. nonton-nonton juga nggak pernah cebok karena nggak pernah diajarkan. Oh, berarti kalian juga nggak pernah cebok kalau berak karena di dalam Bible tidak ada Yesusmu cebok berak. Iya. Ibu, itu kan diajarkan. Ibu, saya bukan ibu. Kenapa mute? Aduh. Makanya tadi saya bilang saya tidak boleh berasumsi karena nanti liar. Makanya saya bilang saya Makanya janganlah jadi domba liar. Yang ngomong terus apa sih? Kau itu yang Kamu domba di saat liar. bertanya Makanya saya nanti di bisa. Al-Quran Aku mengenai domba data itu. Nabi Muhammad sunat, sudah saya jawab kan? Nabi Muhammad itu menjadi nabi usia 40 tahun, sedangkan Nabi Muhammad itu mengikuti milah Ibrahim. Dan sunat itu wajib. Bagi keturunan Ibrahim itu wajib. Nggak Mana mungkin kan datanya? sudah tua Mana 40 datanya? tahun Kalau di baru dalam Bible itu disunat. jelas bahwa orang bersunat. Di saat kamu Kalau di di saat Al-Quran kamu tidak memberikan ada. di saat kamu memberikan klaim statement bahwa karena tidak ada data sunat untuk Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'an dan kamu mengklaim Nabi kami tidak sunat, baik, silakan tunjukkan data di dalam Biblemu yang mana Tuhanmu itu sudah banyak sekali data-data berserak Tuhanmu itu makan, tapi tidak ada satupun data Tuhanmu itu cebok saat berak. Berarti Tuhanmu nggak pernah cebok saat berak. Iya. Hah? Iya enggak? Iya enggak? Harus Cebok emang nggak ditulis. Ada nggak datanya? Perlu ditulis. Hah? Nah, kan nggak ditulis, berarti nggak cebok, nggak ditulis, ya kan? Itu kan diperintahkan Ini kan dalam ikut pola pikir kalian kan? Nah, Itu kan ikut kan pola pikir kalian. Nggak ada kan perintah cebok kan? Nggak ada kan perintah cebok kan di dalam Biblemu kan? Muhammad itu harus bersunat. Nggak ada kan? Masa Nggak ada perintah sesuatu kan? yang tidak bersunat? Karena kan tadi saya jelaskan di dalam Al-Quran ada enggaknya. Nah, terus giliran di Biblemu nggak ada, kok panas, kok kejang. Tidak. Di Bible dalam itu Biblemu nggak ada, jelas kan? disuruh orang bersunat. Di Bible itu ada. Kalau di Loh, Al-Quran disuruh orang bersunat. dalam Biblemu tapi saya Muhammad nanya tidak berak, bersunat. saya nanya berak, woi. Di Yesus- Biblemu saya Yesus tanya bersunat. Tuhanmu berak cebok. Dalam Al-Quran, Di Biblemu saya Muhammad tanya tidak Tuhanmu bersunat. cebok berak enggak? Cebok berak enggak? Berak cebok enggak? Di dalam Biblemu saya tanya Tuhanmu Kamu tuh kalau pernah cebok nggak? berak cebok enggak? Saya bukan Kamu Tuhan, pernah cebok saya bukan enggak? Tuhan. Saya bukan Tuhan. Veros diam kau. Kau diam kau Veros. Ampi. Ayo Ampi. Saya pakai standarmu loh ini. Saya pakai standarmu. Di saat kamu menstandarisasi bahwa yang tertulis di dalam kitab suci itu pasti ada dan yang tidak tertulis di dalam kitab suci itu berarti tidak ada kebenarannya, ya kan? Nah, berarti yang di dalam kitab sucimu mana? Yesusmu yang kalau udah kenyang itu dia berak pasti cebok itu mana datanya? Natali, Ada nggak? ibu Diam kau Natali. Veros. Ini Veros, diam kau Veros. Aku nggak boleh Masa tahu. masa si Peros Nggak bilang boleh, kamu nggak boleh cebok? ngomong. Si Peros Masa si buang Peros aja, bilang Tuhan cebok? manusia tanpa Ada aja kuping Tuhan ini, cebok. kuping kambing. Apa Peros nih? Kuping kambing ini orang. Turun aja nih Veros nih. Jadi yang benar itu Muhammad disunat atau tersunat sejak lahir, itu pertanyaannya loh. Diam dulu kau Masaha. Kita clearkan dulu karena pakai standar kalian. Giliran standar kalian saya sepakati, kalian panas.
Begini Ibu, kalau yang Ibu tanya itu tidak diajarkan di dalam Alkitab, sedangkan yang Berarti saya tidak ada, tanya- berarti tidak ada. Berarti Sabar Tuhanmu nggak dulu, cebok. Ibu, Berarti Ibu Tuhanmu nggak cerewet cebok. sekali. Ya Ibu cerewet sabar dong. dulu, saya kasih Ya cerewet selesai dong. dulu. Harus dong, harus Saya selesai dulu, cerewet. Ibu. Ibu Untuk kenapa orang-orang yang begitu? pikunan Ibu habis panas. membuat statement ya, terus tiba-tiba Ibu dibalikin panas. statementnya itu harus kembali ke kamu nggak bisa. Cerewet, Ibu cerewet, cerewet. panas. Ibu panas. Kenapa Ibu kok panas? Nggak panas tuh, nggak panas di Malang dingin, dingin, Ibu panas. Aku tinggal di Malang, dingin, Parah kamu ini. Ibu kok panas itu? Udah Kenapa? jawab. Di Bible-mu berarti fix ya? Nggak ada ya? Di Bible-mu ada nggak data Yesusmu itu cebok berak? Ini Berak hal cebok ada yang nggak? diajarkan. Ada Benar, nggak? hal yang Ada diajarkan nggak? oleh para nabi dan Ada nabi nggak? mengajarkan itu. Baru Ada kita nggak? Kan bisa. kamu bilang kalau nggak ada di dalam kitab suci berarti nggak ada. Saya Tuhanmu tidak kan bilang kekenyangan. begitu. Benar, saya tidak bilang Loh, begitu. Tuhanmu Saya kekenyangan tanya. nggak? Saya tanya tadi kan- loh, di Itu saat kan tadi saya Muhammad bilang, mengajarkan- Loh, Aduh. tadi Itu kan udah saya kan jawab loh ya, Muhammad udah saya jawab loh ya. Terus kamu mengajarkan bilang, oh sunat. berarti kalau tidak Apakah ada, Muhammad berarti tidak sunat. Hah? Mana ayat? Berarti kalau tidak ada kan tidak bersunat. Kan kamu kan bilang gitu. Ya sudah, Iya. kita kembalikan standarmu itu ke Bible-mu. Ya udah, di Bible-mu ada nggak satu data Tuhanmu ini yang kenyang habis makan ini dia berak cebok, ada nggak datanya? Baru diajarkan cebo di Bible. Ada kak diajarkan cebo di Bible? Yesusmu ada nggak? Dia berak cebok ada Kan nggak? Nggak bahaya pertanyaan tak kira saya, Tuhan kok apakah berak? Apakah diajarkan cebo di Bahaya dalam tak, Rek? Aduh, iku mambu apa wangi, Rek? Tuhan berak, Rek. Cebok nggak? Itu kan tidak diajarkan tentang buang air di dalam Bible, tapi Nggak ada. diajarkan di Nggak dalam ada. Al-Quran bahwa bersunat. Nggak ada. Bersunat. Nah, mana datanya? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Mana Nggak ada ya? datanya? Sudah saya jawab, udah. Sekarang saya tanya kamu di dalam Bible-mu, berarti Tuhanmu berak-berak cebok nggak ada datanya? Kok berak kah tidak? Loh, saya bukan Tuhan. Kok mau sembah aku berak? Gimana sih? Janganlah nyembah aku berak. Gimana sih? Tuhanmu berak Kalau cebok ada nggak datanya di Bible? Sudah. Ada nggak? Ada nggak datanya? Ada nggak? Ibu-ibu Jangan berak kah nangis. tidak? Kalau ibu berak ya itu sudah. Kenapa kalau saya berak? Emang saya Tuhanmu? Iya, ibu kan berak. Emang saya Tuhanmu? Tuhan kan- Hah? Iya. Tuhan Jangan. kita Anak orang lo ya, anak orang lo ya, gue jangan disembah, woi. Kucluk. panas kan? Ketawa nih, ketawa nangis dia. Berarti nggak ada ya? Udahlah, biar kita maju diskusinya, Ada apa enggak? Ada enggak? Itu tidak diajarkan dalam Bible. Kalau Nggak ada sunat berarti itu ya? diajarkan di Oh, dalam- berarti nggak ada. Sunat Berarti itu berarti diajarkan nggak dalam nggak Bible cebok, dan nggak cebok berarti diajarkan dalam selesai. Al-Quran. Selesai Nah, ya, berarti nggak cebok ya. Muhammad sunat atau Ya tidak? udah dijawab ya. Berarti selesai ya. Oke, selesai masalah. Jadi dalilnya Kenapa? Yesus Tuhan itu karena dia tidak pernah berak gitu ya. Jadi Tuhan 33 tahun nggak berak, aduh, nggak Siapa berak 3 juga- hari aja perut siapa udah juga yang sem- menghadap Nabi jadi Nabi. Mbak Natali, itu Mbak bingung. Natali Iya. saya kasih tahu ya, tidak ada satu Iya. manusia pun 33 tahun nggak berak. Makanya dalil Yesus nggak berak itu Iya. dia Tuhan. Yesus itu Tuhan karena jadi tidak gitu berak. ya? Iya, tidak. Oh iya. 33 tahun nggak berak. Yesus. Aduh. Ah, Silakan Yesus itu berasul. Tuhan. Saya tidak akan marah kamu. Silakan Kan berasul. kata Pak Ampi tadi katanya nggak ada datanya, nggak ada datanya, itu tidak ada kan? Pak Ampi ini saya bela nih, saya dalili Yesus jadi Tuhan karena dia tidak berak. Pak Ampi ini kenapa gitu sama saya? Kalau saya bicara itu kan ketika diajarkan. Kalau yang Muhammad ini kan diajarkan untuk bersunat. Mana datanya kalau dia bersunat? Udah dijawab ya Pak ya. Sudah ya Pak ya. Apa mau cari masalah lagi tentang dalil-dalil yang tertulis ada atau tidaknya? Ya udah, kita fokus aja sekarang ya Pak ya. Ini kenapa? Tadi katanya ini bener nggak ya alasannya Kang Chan? Tadi Kang Chan kan ngasih informasi ya. Mungkin seperti itu ya Pak Ampi. Salah satu alasan Yesus itu menjadi Tuhan karena dia selama 33 tahun tidak pernah berak. Apakah itu betul begitu atau ada alasan lain kenapa dia menjadi Tuhan? Terserah sudah kau bicara seperti apa. Oh terserah, kok nangis? Tidak ada orang yang nangis sendiri, marah-marah sendiri.
Kok pasrah kalau gitu? saya itu berpatokan bahwa kamu akan ditentang karena Yesus. Silakan Anda Oh, menghujat ditentang saya dan silakan Menghujat Anda kamu? tetap Yang saya mana tetap saya saya mau terima hujat? tetap saya terima Yang engkau mana? sebagai Apa? saudara. Sebagai apa? Saya tetap berdoa buat kau biar kau tetap Doanya ke siapa? Doanya ke siapa Pak Ampi? Ini lumayan nih buat main ini. Doanya ke siapa Pak Ampi? Doa ke siapa Pak Ampi? Pak Ampi doanya ke siapa? kau berdoa ke Bapak. mana? Tuhanmu Tuhan yang mana? Aduh dia nanya lagi ya Pak ya. Bapak ini Kau kenapa sih tanya, kalau saya ditanya balik tanya? kau. Jawab dulu baru balik tanya lah Pak. Bapak doanya ke Saya siapa bertanya, Bapak? Tuhanmu yang mana? Tuhanmu yang Allah Abraham. Tuhan saya itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang Toha diminta, ya? ayat 4. Tuh kan saya jawab Allah kok yang panas diminta. sih? Saya jawab kok panas sih? Bisa nggak sih diam dulu? Saya jawab itu pakai Al-Qur'an loh. Kenapa kok panas sih, Pak? Kamu kan nanya saya jawab. Kamu yang Ya udah panas, diam. kamu yang diminta ya. Nah, nih saya jawab ya, Pak ya. Ya Pak, yang saya sembah itu Allah, Tuhannya para nabi. Dalilnya di surat Toha ayat 14. Sesungguhnya aku ini Allah, Para nabi tidak ada yang Tuhan mana, selain Ibu? aku. Sembahlah Ibu, para aku nabi dan yang dirikanlah mana? sholat. Para nabi, oke, pasang telinga baik-baik. Kalau matanya mau nangis nggak apa-apa, tapi telinganya dipasang yang baik ya Pak. Ini saya Para jawab ya nabi Pak ya. yang mana? Semua nabi Nabimu yang dari mana? kan Nabimu diam lah, yang saya mana? jawab. Ini orang kok Ini Pak ya, saya jawab Pak. Semua nabi Pak ya, mulai dari Nabi Adam semuanya sampai bahkan Nabi Isa yang kau sembah jadi Tuhan itu Pak, itu juga semuanya menyembah Allah Pak. Dalilnya Pak nih ya, dalil yang mana dulu ya? Ibrahim dulu deh, Ibrahim ya kan. Oke, Nabi Ibrahim dan juga Yakub ya Pak ya. Nabi Ibrahim dan Yakub mereka itu bukanlah orang Yahudi, mereka itu bukanlah agama Yahudi, bukanlah Nasrani, melainkan mereka itu adalah seorang Muslim, seorang yang berserah diri kepada Allah. Terus Nabi Nuh nih, Nabi diam dulu. Saya jawab pakai dalil loh, bukan bacot loh. Terus Nabi Nuh, aduh, kan gila nih orang kan dia kan. Terus diam. Saya jawab loh ini, saya jawab tuh pakai data. Terus Nabi Nuh itu juga, Nabi Nuh itu adalah seorang Muslim yang berserah diri kepada Allah, agamanya Islam, dia menyembah Allah. Surat Yunus ayat 72. Nabi Musa surat Yunus ayat 84, dia seorang yang berserah diri kepada Allah, dia seorang Muslim. Nabi Sulaiman An-Naml ayat 30 sampai 31, dia juga seorang Muslim, dia berserah diri kepada Allah. Terus Nabi Lut surat Az-Zariyat ayat 36. Terus ini juga nih yang terakhir nih aku kasih tahu kamu nih biar tambah kejang. Anaknya Maryam nih ya. Anaknya Maryam itu punya pengikut nih, Hawariyunnya, pengikutnya Nabi Isa itu juga menyembah Allah. Dia itu semuanya Muslim. Dalilnya di dalam surat Ali Imran ayat 52. Nah, sekarang ya kan? Saya dari tadi nanya kamu ya. Yang kamu sembah itu Yesus, kamu bilang Tuhan, itu Tuhannya siapa ya? Ada nggak sih Tuhanku satu adalah aja Tuhan nabi Allah di dalam? Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Oh, siapa namanya? Yaitu Yesus Kristus sang penebus. Oh Yesus, tunjukkan satu dalil saja. Abraham, Ishak, Yakub menyembah manusia yang bernama Yesus. Tunjukkan datanya. Ayo, mana datanya? Gak punya data, bilang dia punya data gitu. Datanya kalau para nabi itu Saya menyembah mati. Allah yang berwujud. Mana datanya? Abraham menyembah manusia namanya Yesus, Ishak menyembah manusia namanya Yesus. Di mana datanya? Yakub menyembah manusia namanya Yesus, mana datanya? Semua para nabi itu mempunyai Allah yang berwujud, yaitu Allah yang berwujud. Mana datanya? Abraham menyembah manusia namanya Yesus. berwujud. Jadi jangan samakan Allahmu dengan Allah Abraham. Ini juga nih gila nih orang nih. Mana dalilnya Abraham menyembah Yesus, woi? Ya udah mana datanya? Ada datanya ini Teofani. Iya, di mana? Teofani. Allah dalam bentuk malaikat, wujud Allah. Mana dalam datanya? Kejadian Mana 16, datanya? 19. Kejadian 16:7 nggak ada Yesus di situ, jangan ngadi-ngadi Pak, nggak ada dalilnya di situ Yesus.
Di mana dalilnya Abraham nyembah manusia namanya Yesus? Kejadian 21 ayat 8 sampai 21. Kejadian 21 nggak ada manusia namanya Yesus disembah di situ, Pak. Jangan ngibul kalau di sini, Pak. Manusia, Mana itu datanya? sudah Yesus. Itu sudah. Nggak ada. Mana datanya? Nabi Abraham menyembah Yesus sebagai Tuhan mana? Nabi Abraham itu Tuhannya Ishak, terwujud. Tuhan kan Yakub. tidak terwujud. Mana datanya Abraham menyembah manusia namanya Yesus? Gabrul kau ini memang tukang fitnah aja. Abraham nggak pernah nyembah manusia, kau fitnah Abraham. Apa ini Al-Quran Emang. itu menyamakan. Ngapain nyama ini? Al-Quran berdiri sendiri, nggak pernah nyolong kitab orang. Al-Quran itu berdiri sendiri, woi. Sebuah data yang saya katakan tadi, semua nabi itu Muslim. Semua Dong, agama yang para itu, nabi dong. itu Islam, semuanya di Al-Quran dalilnya. Menyaksikan kalau Muhammad menerima Tidak ada menyaksikan. Datanya dulu, nggak usah kesaksi dulu deh, datamu dulu deh. Katanya Yesus itu disembah Abraham, mana datanya? Nggak ada. Ada. Nggak ada. Mana? Nibul. Mana? Nangis. Kabur. Nangis, kabur, mencret. Kenapa nggak ada turun kabur? Kabur. Oh, Nggak tahu dia kabur mencret pun dicebok apa enggak juga nggak tahu tuh, nggak dicebok paling. Kang Chan, pagi hari ini kita dapat ilmu dari Mbak Natali. Ternyata Tuhan bisa berak. Aduh, ngeri ya. justru nggak berak. Saya tanya, siapa manusia di dunia ini yang 33 tahun nggak berak? Nggak ada kan? Yesus, makanya Yesus Tuhan. Hanya Yesus lah. Kang Chan, Firaun berak enggak, Kang Chan? Firaun berak enggak? Ini dia jadi Tuhan lagi, repot nih dia dah. Dengan dia ngaku Tuhan tuh si Firaun tuh berak enggak, Kang Chan? Ampe. Ya udah lanjut aja dulu, ini sama yang lain aja, ada Bang Dewa juga di sini, ada Bunda Nora, Bunda Rahma. Assalamualaikum Bunda. Bunda Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Bunda. Ini ada Mas Saha ini Bunda. Silakan yang Ini lain guru-guruku silakan. lagi di bandara, Mbak. Oh, lagi di Mbak bandara. Natali lagi di Jangan bandara, lanjut. jangan kalau gitu beserak nanti beserak. Ya, ada hotel di belakangku. Jangan kalau Silakan gitu lagi di noten-noten bandara. yang waras ya, yang naik ya, yang waras. Ini kalau Mas Aha sih udah ngawur, bilang Paulus Muslim lah, apa ini masa hancur kalau Mas Aha. Bang Nyong Muslim apa Kristen Bang? Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bergabung. Siap ikhwan. Bentar akhi, saya cari oten dulu ya. Bentar akhi Nyong ya. Izin. Aduh, kenapa ada luga di sini? Aduh. Kang Chan, kenapa ada makhluk ini Kang Chan? Aduh. Apa ini ada luga? Apa ini? Apa itu luga? Apa itu luga? Luga itu sejenis apa itu? Apa itu luga? Ini gerbang rumah sakit jiwa kebuka beginilah ceritanya. Bang Dewa monitor Bang Dewa biar gantian Bang Dewa atau Bang Bunda Dewa. Nora? Iya Bang Dewa. Open mic Bang Dewa. Bang Nikon ini Muslim apa Kristen Bang? Nixon. Ya, ini orang. Halo, Kristen Bang. Nah, ini Kristen hebat ini, namanya Nixon. Wah, luar biasa. Silakan mau ditanggapi, tadi Anda kan menyimak di bawah. Cuman memang AMPI itu gak ada data, dia bisanya gitu-gitu doang. Barangkali Nixon bisa menyanggah tapi pakai data. Silakan. Tadi yang disampaikan oleh Aku Mbak cuma Natali. mau nanya aja Bang, katanya itu Abraham itu orang Islam. Sedangkan Abraham lahirnya tahun berapa? Islam munculnya kan di abad ke-6 apa abad ke-7 sih kalau nggak salah ya. Terus bagaimana klaimnya Abad bisa ke-7. mengklaim Abraham itu orang Arab? Begitu. Makasih Bukan gitu abad aja. ke-7. Islam itu bukan abad ke-7. Boleh izin Itu utusan sedikit. yang terakhir. Silakan Bunda.
Perlu teman-teman Kristen tahu Abraham itu apa? Abraham itu orang Irak, orang Irak dia. Kemudian Sarah itu orang Mesir. Jadi Abraham itu bukan orang Israel ya, harus kalian tahu. Dia itu dia Irak. Datanya, Bunda noise, Bunda. sejarahnya, data sejarahnya. Izin noise, Bunda. Lanjut aja, Mbak Natali lanjut. Izin noise, Bunda. Oke, Saya sedikit datanya dulu ya. komentar ya sebelum Oh, silakan sambil Kang Chan, Bunda silakan. Jadi ini kekeliruan yang umum. Di mute dulu Pak Elia. Ini kekeliruan yang umum bahwa Islam itu ada abad ke-7 ketika zaman Nabi Muhammad. Itu keliru itu. Islam itu ada sejak awal permulaan ciptaan. Ketika Tuhan menciptakan ciptaannya, lalu ciptaannya tunduk patuh kepada Tuhan, dia sudah Islam secara definisi yang lebih general, yaitu taslim, orang yang tunduk. Aslama yaslimu, islaman, orang berserah diri. Kalau ada yang berserah diri, dialah Islam. Bahkan bukan hanya orang, siapapun yang berserah diri, dialah Islam. Contoh, ada gempa. Hah? Sama Kang Chan di sini juga ada, tapi Ada? dikit. Ada di sini juga ada sama. Lanjut. gitu. Di mana itu? Jawa Barat. Oh iya. Nah gitu ya, lanjut ya. Lanjut. Contoh, di dalam buku Kristen yang adalah buku karangan yang gak jelas penulisnya, dia tidak akan menemukan bahwa Abraham itu agamanya apa. Tapi dalam dalam kitab Islam, dia yang bersumber dari Tuhan seluruh alam, bahkan lebih eksplisit. Contoh, ketika Tuhan mengatakan kepada Ibrahim, aslim, itu kata Tuhan, berislamlah. Ibrahim alaihissalam menjawab, aslam tu li rabbil alamin, aku berislam tuh, berserah diri, berislam li rabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam. Ini membuktikan bahwa Biblos itu bukan firman Tuhan, tidak berasal dari Tuhan, dia hanya karangan-karangan. Makanya agama Ibrahim tidak pernah, agama Abraham tidak pernah jelaskan agama Abraham tidak pernah jelaskan. Agama Ibrahim adalah Islam. Wawasobiha Ibrahim wa Yakub, dan mewasiatkan Ibrahim dan Yakub kepada anak-anaknya. Lalu apa kata Tuhan? Apa kata Allah? Innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya aku memilihkan untuk kalian agama Islam, agama. Tapi apakah itu pernah diceritakan oleh Biblos? Tidak ada. Apakah ini pernah diceritakan oleh bukunya orang Kristen? Tidak ada, karena memang itu karangan. Nah, kekeliruan adalah Islam itu ada abad. Tapi kalau Al-Quran, dia memang hadir abad ke-6, abad ke-7. Al-Quran hadir kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, begitupun kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Yesus. Nah, begitu. Dan tidak ada Tuhan menurunkan buku kepada Paulus. Gak ada. Karena Paulus pun mengatakan, ini dari saya dan ini bukan firman Tuhan, kata Pak Paulus. Nah begitu, jika kekeliruan Kristen adalah mendapatkan survei informasi dari penghujat Islam, lalu mengatakan Islam hadir abad ke-7. Padahal Yesus pun adalah Muslim. Galatia pasal 4 nomor 4, Yesus taslim, tunduk, patuh terhadap hukum Taurat. Kalau dalam bahasa Arabnya syariah, bahkan eksplisit seperti itu. Dalam Yohanes pasal 4 nomor 34, makananku adalah mengikuti kehendak Bapa. Yesus itu Muslim. Jadi Tuhan kalian itu Muslim. Begitu. Lanjut Pak Natali. Setuju tuh aku tuh Bang. Yesus itu Muslim. Karena selama 9 jam dari sejak dia ditangkap sampai dia mati, dia tuh ikut kehendak Bapa. Nah, lihat Bang Nixon, ini Kristen setuju masalah ini. Lanjut, Mbak Natali lanjut. Muslim ya, makanya Nabi Isa itu diselamatkan karena Allah itu tidak mau nabinya dihinakan, terkutuk di kayu salib, tidak mau itu. Galatia 3:13 tidak berlaku untuk Nabi Isa. Betul. Begitu. Yesus tunduk betul. patuh kepada kehendak Bapaknya untuk mati di kayu salib. Betul itu, Yesus Muslim Bang. Aduh, Nabi Isa itu dimuliakan ya, jadi tidak berlaku Nabi kami itu dihinakan, terkutuk di kayu salib. Galatia 3:13 itu tidak berlaku untuk Nabi Isa. Oke, kembali ke topik ya, mengenai nabi-nabi itu Muslim. Tadi sudah dijabarkan dengan permasalahan jelas. satu begini kan, ciri-ciri nabinya kan salah satunya seperti di Islam itu kan harus disunat, betul nggak?
Terus kenapa lagi dengan sunat? Terus Ishak sendiri disunat usia berapa? Sedangkan Aduh, ini umat kok noise Islam banget sih? yang sekarang Sebentar, disunatnya kan yang saya kok- dengar atau yang saya suaranya kayak tahu terlalu kencang apa 8 gimana ya? hari usianya disunat. Tapi orang Islam yang sekarang ini yang ada ini Islam yang mana? Kenapa tidak usia 8 hari disunat? Terus dalilnya di mana di Quran untuk perintah untuk sunat itu? Tolong dalil yang jelas bahwa harus disunat. Itu aja. Sebentar ya, jangan ke sunat dulu ya, karena tadi kita ini kan membahas tentang agama para nabi. Karena itu juga belum selesai, jadi jangan takut ditanya balik gitu loh Pak Nixon. Ya Pak ya. Nah, mengenai agama para Ya, nabi. kebetulan pengertian saya juga ya. Sebentar, jadi jangan takut balik ditanya. Jadi pertanyaan tadi mengenai agama para nabi itu kan di dalam Al-Qur'an tadi sudah dijawab Kang Chan ya kan, bahwa Ibrahim, Yakub, dan tadi sudah saya jabarkan juga tadi di awal saya diskusi sama Pak Ampi tadi, nggak tahu Bapak dengerin apa enggak. Di dalam surat Ali Imran 67 itu udah jelas Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang Muslim berserah diri kepada Allah. Mereka menyembah Allah. Jadi sudah jelas agamanya Islam, dan satu-satunya agama yang diridhoi Allah itu hanyalah Islam. Surat Ali Imran ayat 19. Nah, dan semua nabi yang Allah utus itu mereka semua Muslim berserah diri kepada Allah. Tuhannya itu namanya Allah. Tanya dulu, Ibrahim sukunya dari suku mana itu? Dari Arab Saudi Kan ini atau kenapa dia Yahudi? takut balik tanya ya? Baru saya selesai jawab, belum Bukan balik balik tanya. tanya, artinya kan Kenapa kok? klaimnya Kenapa Abraham ya? itu- Kenapa kau takut ditanya? Kenapa kau takut ditanya? Sekarang di dalam Biblemu itu kenapa ada nama Abraham? Ya, Abraham itu dia siapa sih? Dia utusan siapa? Dia menyembah kepada siapa? Kristen itu kan menyembah Yesus. Nah, Abraham ini sama nggak sih dengan kalian? Tuhannya sama nggak sih? Dia menyembah Yesus? Sama nggak Abraham seperti itu? Sama halnya dengan apa yang tadi saya jelaskan di dalam Al-Quran, bahwa semua nabi, Ibrahim, Yakub, Nuh, Musa, Lut, Sulaiman, Nabi Isa, mereka semua menyembah Allah. Tapi nabi-nabi di dalam perjanjian lama, ini ada nggak sih satu dalil itu yang membuktikan sesembahannya itu sama dengan apa yang kalian sembah, yaitu namanya Yesus, manusia yang bernama Yesus? Ada nggak dalilnya? Ada nggak? Pertanyaannya gini Mbak Natali, apakah Nah, apa Abraham lagi? mengucapkan 2 kalimat syahadat itu? Saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya itu. Kenapa kau ngatur pertanyaan saya? Saya nggak nanya itu, Mas Aha. Dia yang bertanya aja, dia yang bertanya jawab sendiri aja dia. Gitu aja. Kamu kalau mau jawab sendiri aja. Mic-mu di mute ya. Kamu tanya-tanya sendiri, jawab sendiri, mic-mu di mute, oke ya? Pertanyaan saya tolong dijawab, Pak Nixon. Saya tidak Nanti terlalu bisa paham dilanjut dengan Bang Dewa. jawabnya. Nah, terus pertanyaan saya dijawab juga dong. Oh enggak, belum. Oh, tadi Mana sudah masalah- dijawab. saya Tadi nggak kan bisa sudah saya jawab. jawab tentang agama para nabi. Berarti kamu nggak bisa jawab, nggak ada. Iya, saya Kalau nggak nggak bisa bisa jawab itu jawab, harus. karena saya tidak terlalu Kalau nggak bisa mempelajari. jawab berarti harus jujur. Kalau nggak bisa jawab kamu harus jujur. Kamu nggak bisa Iya, jawab itu karena itu tidak jujur. ada data di dalam. Bukan Enggak, tidak diam ada. dulu. Kamu Karena saya tidak mempelajari Oh, berarti seperti ada- Anda yang bentar. apa yang Kalau- luas pengetahuannya. Tapi yang saya ingin tanya tolong jawab dulu. Kalau Abraham itu klaimnya dari mana? kamu belum selesai, kamu tidak bisa menjawab itu apakah karena tidak ada data satu nabi pun di perjanjian lama yang menyembah manusia bernama Yesus? Apakah begitu? Jadi kamu tidak bisa menjawab karena memang nggak ada datanya? Nah, kan pergi lagi kan? Pergi lagi. Jengkol lagi. Bang Dewa monitor, Bang Dewa mungkin bisa dilanjut Bang Dewa gantian. Ya, hadir. Ya wajar biar aku mereka tidak disunat istirahat ya. dulu aku. Karena yang namanya disunat itu kan salah satunya adalah untuk keturunannya Nabi Abraham alaihissalam. Sementara oten-oten ini ternyata bukan keturunan Nabi Ibrahim, tetapi mereka keturunannya Firaun. Jadi wajar mereka nggak disunat gitu. Tapi nggak tahu Firaun disunat atau enggak. Kita nggak paham juga di situ ya. Tapi ayat-ayat sunat ini jelas ayat ini apa sih bertabrakan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Contoh di Bible itu kan bertabrakan dengan di antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Di dalam Kejadian 17 nomor 14, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan. Ini dalam perjanjian lama. Sementara di dalam perjanjian baru, di dalam Galatia 5 nomor 2, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Yesus sama sekali tidak berguna bagimu. Jadi si malakama,
Naikkan Oten aja supaya Dewa bisa diskusi. Mas Aha disunat nggak Mas Aha? Disunat nggak Mas Aha? Aku udah tersunat sejak lahir, Bang. Oh, nggak berguna Yesus tidak bagi dia. berguna berarti Yesus. Kasihan ini orang. Kasihan nggak ada gunanya Kristus. Yang nggak buat berguna dia. itu kan Nggak ada disunat. Kalau tersunat sejak lahir kan beda, Bang. Manusia sejak lahir beda. Lu yang pada saat dilahirkan bukan disunat kali, bibir lu sumbing kali, ya. Bibir lu yang sumbing. Oh. Bang Dewa kan percaya Muhammad tersunat sejak lahir. Kenapa nggak percaya tersunat sejak lahir juga gitu loh? Loh, Berarti ini ya. Kristus nggak ada gunanya buat kamu. Lanjut, Iya, Bang Dewa. sekarang begini, Iya. itu aja intinya. Berarti Kristus itu nggak berguna buat ente. Iya, tidak? itu kalau disunat Bang Tega Dewa. kau. Tuhan udah capek-capek datang ke bumi Bang Dewa. Udah capek-capek Tuhannya datang nggak berguna. Tega sekali masanya. Iya. Tapi luar biasa dia ini ya. Apa sih? Betul kata Pak Abu ya, Oten ini bukannya nanya yang penting, tapi yang penting bertanya. Bukannya ini menjelaskan berdasarkan dalil, tapi menjelaskan berdasarkan kebohongan-kebohongan. Karena memang itulah yang diajarkan oleh Paulus seperti itu. Sementara dia tidak percaya sama Paulus. Keimanan Kristen itu setengah-setengah jadinya. Yang ini percaya, yang ini tidak percaya. Setengah-setengah mana enak, Mama Saha? Gimana sih? Tanya ke bini ente, kalau dimasukin setengah enak gak? Nggak akan enak. Dimasukin setengah, harus full. Ya. Cari yang lain, Abu ya. Orang Indonesia kan juga bukan keturunan Abraham, gimana tuh? Ya, kalau bukan keturunan Abraham, ayat selanjutnya coba baca. Baca sama ente. Itu kan di Al-Quran, Bang. Bukan, baca sama ente ayat selanjutnya apa? Nah, di mana itu, Bang? Ayat kitab apa, Bang? Kejadian 17:14. Alkitab, nggak ada Alkitab kan? Nggak ada Alkitab, ya udah buka laptop dulu aja lah sana. Kalau Pak Naikin Hengki Oten. ini Pak Hengki ini Muslim atau Oh, beliau mualaf itu baru tadi malam. mualaf? Masya Allah. Iya ya, siap. Gimana Mas Hengki? Baik Bang, baik. Pak Hengki mualaf ya. Mualaf tadi Assalamualaikum malam. Pak Siapa? Hengki. Waalaikumsalam Kak. Siapa yang mau mualafkan tadi malam? Orang Tidore sama Bayu, sama siapa lagi? Ali Gusman. Oh iya Pak Ali ya. Siap. Oke Bang. Pak Hengki udah disunat Pak Hengki? Itulah nanti saya nanti ke sana, nanti saya belajar Muslim di sana sekalian disunat nanti Bang. Oh iya. Kalau nggak disunat dihamplas juga nggak apa-apa. Dihamplas aja sedikit. Bang Dewa ini mesti loh. Jangan Bang Hengki, jangan dengerin Bang Dewa itu. Baik, alhamdulillah ya kita kedatangan saudara baru Mas Hengki. Baru tadi malam beliau mualaf. Kita doakan semoga istiqomah selalu Mas Hengki ya. Jalankan Islam, belajar yang namanya sholat. Karena poin inti ajaran agama Islam dan ajaran para nabi itu poin intinya hanya dua. Yang pertama mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kedua sholat. Itu adalah poin intinya. Dari sekarang belajar sholat ya. Jangan lupa disunat. Memang ketika ada orang Kristen yang mengatakan yang namanya disunat itu kan belum tentu bukan menghantar kita masuk ke dalam surga. Memang betul diakui. Mau disunat ataupun tidak bisa menghantarkan manusia ke dalam surganya Allah. Tetapi bisa jadi itu adalah salah satu penghalang kita untuk menggapai surganya Allah. Maka dari itu laksanakan kewajiban karena itu adalah perintah. Yang namanya kewajiban siapapun juga wajib. Mau tidak mau harus. Itu adalah kewajiban. Sunat jangan lupa ya. Supaya nggak meleleh nanti. Oke Bang, oke. Pak Hengki ini dari agama apa Pak? Saya ini sebenarnya sih agama saya ini agama Kristen Protestan. Oh. Makin bangkrut. Kenapa kok masuk Islam? Kenapa Bang Hengki? Oh iya, oke, bisa saya jelaskan. Biar semua di sini biar
100 penonton 57 biar dengar saya sini ceramah kan gitu. Kenapa saya bisa Iya, iya. masuk? Ya. Oke, saya jelaskan. Bentar, rungokno ikutan ya, ten rungokno ikutan. Lanjut, silakan Pak Hengki. Begini, di dalam agama saya dulu, saya baca di Bible bahwa Yesus tidak ada mengatakan aku adalah Tuhan, melainkan dia hanya mengatakan ikutlah aku adalah jalan. Itu kan jalan, bukan Tuhan. Ya mungkin di jalan ya, aku pikir-pikir kan dalam hati saya, ya berarti jalan, berarti dia itu bukan Tuhan. Terus di dalam Kristen kan tidak, Yesus kan tidak ada mengajarkan agama Kristen. Jadi aku tanya, tidak ada. Terus kenapa kalian menyembah Yesus kalau tidak ada mengajarkan agama Kristen gitu? Saya bilang kan, ya mungkin itu ajaran pendeta. Berarti kalian percaya sama pendeta, gue bilang kan. Terus saya bilang gini, Yesus, kenapa kalian percaya Yesus itu Tuhan? Saya bilang, iya kami percaya. Iya, kalian percaya dari mana? Iya, percaya dari pendeta. Berarti kalian itu percaya dari pendeta, berarti Tuhan kalian itu pendeta. Kenapa kalian percaya sama pendeta? Gue bilang. Terus ada lagi ini, Yesus Tuhan kok disalib, terus kok dibunuh, disiksa, kok diperanakkan, kok diceboi, kok di TTI. Mohon maaf kata dulu ya, itulah ya, saya berpikir dalam hati saya, astaga, masa seorang Tuhan kayak gitu aturannya. Jadi orang Kristen itu mengatakan, kenapa saya bilang kenapa Yesus itu disalibkan? Karena menebus dosa manusia. Masa seorang Tuhan rela dia disalib untuk menebus dosa manusia? Apa nggak masuk akal kayak gitu? Saya bilang, iya, karena dia menebus dosa manusia. Berarti suka-suka orang di sinilah berbuat dosa. Berarti udah ditebus dosanya gitu, saya bilang. Saya berpikir, oh, jadi saya itu di room Hesti menanya tentang Islam. Saya bilang kan, boleh nggak kak saya belajar tentang Islam ini kayak mana? Gue bilang, iya boleh, apa salahnya? Dia bilang di roomnya Hesti. Terus saya belajar, oh kayak gini rupanya. Terus saya pelajari kitab saya, ada katanya birahi di situ, Yesus. Memang betul, saya ada, tapi saya nggak lupa ayatnya. Memang betul udah ditunjukkan Kak Hesti itu kan. Astaga, inilah ajaran Kristen ini kayak gini. Saya bilang gitu. Dari sinilah saya memeluk agama Islam, kayak gitulah jalannya, Kak. Masya Allah. Iya benar ini ya Pak Hengki ya. Jadi Pak Hengki ini ya teman-teman ya, sebenarnya memang syarat untuk meninggalkan kekristenan itu satu, jangan bodoh. Karena memang ada dalil penguat kenapa Kristen itu bodoh. Di dalam 1 Korintus 4:10, kami bodoh oleh karena Kristus. Jadi kalau untuk meninggalkan Kristen syaratnya satu, jangan bodoh. Nah tapi kalau untuk masuk Islam, alhamdulillah syarat utamanya adalah hidayah. Sebagaimana Pak Hengki sudah dapat hidayah, Masya Allah. Sekarang kalau di dalam Islam ya Pak Hengki ya. Jadi Pak Hengki ini merasakan Tuhan yang disembah selama berislam. Ini kan baru kemarin ya syahadat ya. Pak Hengki ini ada nggak perang doktrin dan akal sehat menyembah Allah itu, ada nggak perang doktrin? Begini, biar saya jelaskan kenapa saya menyembah Allah itu kan, saya kan berpikir Allah kan tidak diperanakkan dan tidak
dihukum seperti Yesus inilah. Allah itu kan, ya saya setuju dari akal saya kan gitu, maksud saya, Mbak, gitu maksud saya. Ya betul juga itu kan, saya pikir Tuhan itu kan tidak nampak. Jadi Allah itu kan tidak diperanakkan, bukan seperti Yesus itu dianggap Tuhan, diperanakkan, dicebok segala macam. Datang Hesti mengatakan Allah itu dialah satu-satunya Maha Pencipta, dialah, itulah saya bilang ada nggak mujizat Allah. Saya bilang kan gini, Allah itu semua bisa dibuatnya itu, kata Hesti. Terus yang diutus itu adalah Nabi Muhammad, itulah yang dikasih. Sebenarnya Nabi Muhammad ini buta huruf, kata Hesti. Kenapa dia dibilang buta huruf? Dia itu tidak tahu apa-apa. Kenapa dia bisa menulis di Al-Quran itu? Kenapa dia bisa? Itulah mujizat tadi, kata Kak Hesti. Dari situlah saya belajar. Gitulah, gitulah Kak, gitu. Masya Allah. Ini dari keluarga Pak Hengki yang mualaf baru Pak Hengki ya Pak ya? Saya ini mualaf, cuman orang tua, adik, kakak itu Kristen semua. Semoga dengan Pak Hengkinya mualaf bisa membawa hidayah juga untuk saudara-saudaranya, untuk keluarganya ya Pak Hengki ya. Amin, amin, amin. Amin, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya ini gimana nih Mas Saha? Nih kau lihat nih Mas Saha. Ini Mas Saha, monitor gak? Panas gak? Panas nggak? Iya, nggak apa-apa lah Mbak Natali, itu kan panggilan hati. Aku nggak bisa lawan itu. Oh gitu ya Pak Mas Saha ya. Tapi yang dikatakan Pak Hengki tadi ini bener atau ada yang harus dibantah ini Pak Mas Saha? Ya itu tidak benar, karena Allah itu Apa yang Tuhan, tidak benar? karena Tuhan Bapa itu beranak dan mempunyai dua anak, yaitu Adam dan Yesus, gitu loh. Kan? Ketemu Bang Mas Saha ya, jadi amburadul lagi nih diskusinya. Kita kembali ke itu aja deh, kalau bisa jangan pakai kata berak lah, pakai kata pup, karena di kata berkat itu juga ada huruf BRK gitu loh. Ya tapi kan beda Bang Mas Saha ini. Bang Mas Saha, ini tadi kenapa sih kok selalu kalau menjelaskan tentang ketuhanan Yesus, kenapa selalu bawa-bawa Adam? Memangnya Adam sama Yesus setara gitu, sama-sama Tuhan atau gimana Bang Mas Saha? Menurut Kristen ini gimana Bang? Gini loh, memang Adam dan Yesus itu memang bukan Tuhan ya kan, tapi Yesus itu kami tuhankan. Kenapa? Karena dia ada Raja Mesias gitu loh. Pertanyaannya sekarang, apakah Saul itu juga dituhankan karena dia raja? Tuh kan, Betul. Kenapa sih dia mau bertanya sendiri? Susah memang, nggak jadi ngajak ngomong. Nggak jadi ngajak ngomong. Siapkan nanti tiang listrik, ngobrol berdua sama tiang listrik, itu bagus seperti itu. Bukan, ya soalnya kalau apa tiang jemuran juga nggak apa-apa kan, lebih rame. Enggak, gini loh, kalau nunggu Mbak Natali ngasih pertanyaan yang bagus kan lama, jadi aku bantuin gitu loh. Jadi enggak, tapi gini loh Bang Mas Saha, enggak usah kamu tuh nanya-nanya sendiri, jawab sendiri, ini memang aneh Bang Mas Saha ini. Bang Mas Saha, jadi kamu tadi bilang nggak benar apa yang Bang Hengki katakan gitu. Memangnya nggak benernya apa gitu? Di saat Bang Hengki bilang nggak ada memang dalil di dalam Bible bahwa Yesus itu Tuhan. Yang ngomong Yesus Tuhan itu cuma pendeta kan gitu. Terus kalau dibilang salah itu salahnya di mana? Apakah memang ada pengakuan Yesus aku Tuhan? Betul nggak tadi yang Bang Hengki? Iya. Yesus itu Iya, bukan Tuhan, betul itu, betul. Ya udah, terus kok tadi dibilang salah, betul kan? Terus di saat Yesus itu menyusui, ya kan? Betul nggak? Di situ ada nggak? Yesus itu benar nggak semasa hidupnya dia pernah pernah nyusu, pernah minum susu, benar nggak? Pernah Betul kan? Terus apa yang salah? Tadi katanya salah. Ya udah, terus kok tadi kamu bilang Bang Hengki salah? Betul kan? Betul lagi poinnya ya. Oke, saya cari lagi. Bentar dulu, kan kamu bilang tadi salah. Bentar dulu Terus tadi dia bilang juga ada ayat di dalam Bible, birahi, marilah kita memuaskan birahi. Ya kan katanya gitu. Ada bener nggak di dalam Biblemu ada? Amsal 7:18 bener ada nggak?
Ada betul. Ada, ya udah benar, benar semua. Berarti benar semua, nggak ada yang salah. Ya kan? Terus apa yang menurutmu salah dari Bang Hengki tadi? Yang Kasih lucu banget, penjabaran. yang lucu itu di dalam perjanjian lama Tuhan itu sangat suka yang namanya perawan. Dia minta jatah perawan 32 orang. Tetapi di dalam perjanjian baru dia hobinya ternyata sama janda. Ini aneh. Mbak Natali, tolong dibuka Lukas 7 nomor 13. Lukas 7 Nomor 13. 13. Oke. Bacakan. Bentar ya. Ini ya layarku. Nah, Tuhan hobinya sama janda dalam perjanjian baru. Kebalik dengan perjanjian lama ini, Banat. Lukas 7:13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan nangis." Nggak enak ya. Kok kaget nanti jandanya dengernya ya. Aduh. Kok Tuhan sama hobinya kayak dewa ya, suka janda ini. Gimana ini Tuhan, Aduh, ya Allah. iya kok ada kemiripan ini. Gimana Bang Dewa? Ini Bang Dewa ini gimana sih? Rambut sama gondrong, ya kan? Sukanya janda, kata siapa? Si Blender. Iya, aku tuh beberapa hari ini malam-malam live sama Bang Blender ya. Ampun merasuk tau nggak sih dia ngomong au itu Bang Dewa. Iya. Aku ngomong sama suamiku aja, yang au gitu kan. Aku ngomong sama suamiku juga jadi ketularan au ini gara-gara Bang Blender. Ini gimana nih Bang Masaha? Kok gini Bang Masaha? Kok kayak Bang Dewa ini? Nyamperin gimana sih? Itu kan asumsinya Bang Dewa. Nggak apa-apa, silakan aja. Loh, kita membaca asumsi loh. Kita janda. membaca. Terus tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata, "Jangan nangis." Enggak lah ya, enggak galak lah ya. Nanyanya gini, dia bilangnya gini ya, "Jangan menangis." Tapi tanda seru loh, tanda seru ya benar lah kayak aku bilang tadi, jangan nangis ya kan, tanda seru kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Kak? Ya, Apa, kenapa Pak Aki? Hostnya dari mana? Hostnya ini dari Ustadz Abu Tasik. ya. Ya, kenapa? Enggak, saya mau nanya aja hostnya dari mana. Baik. Jadi itu ya, kami di sini bukannya asumsi. Apa yang dikatakan oleh Mas Ha, kami katanya asumsi. Kami di sini membaca. Di dalam Bilangan 31 nomor 6, Tuhan meminta 32 orang gadis perawan sebagai pemberian khusus. Ini Tuhan yang meminta ya. Coba. Sementara di dalam Lukas 7 nomor 13, ternyata Tuhan itu hobinya itu menghibur para janda. Sama kayak dewa ini. Menghibur. 36 Banat. 36. Bilangan 31 nomor 36. Oh 31 36. Sebentar. 31 36. 31 36. Bilangan 31 36. Iya betul. Ini yang setengah yang menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang itu jumlahnya 330.500 ekor kambing domba. Bilangan apa ulangan sih? Bilangan. Nah. Jadi upeti bagi Tuhan dari kambing domba itu ada 675 ekor. Upeti lagi, keledai. Yang mana? Bukan ini paling ayatnya Bang. Ada itu terus ke bawah itu. Bilangan 31 dan seterusnya, 36 dan seterusnya. Fitnah lagi. Sebentar. Bunyinya gimana Bang Dewa? Bunyinya gimana? Tuhan meminta 32 orang gadis perawan. Berapa gadis perawan? 32. 32 gadis perawan ya.
Hmm. Ini aja kita nyarinya. Nah. $32. Hmm. Gimana sih Bang dalilnya Bang? Pak Desugi kemarin yang ngasih ke Dewa. Bunyinya 32 gitu. Nggak ada di sini Iya. aku nyari. 30 ulangan coba di bilangan 31 nomor 32. 31, 32. Hmm. Adapun rampasan yakni masih tinggal dari apa ini gini. Bilangan 31, 32. Bukan ini Bang. Itu kalau Ini tidak mana, salah Bang? itu.